Baik, sekarang kita lanjut ke contoh. Eh, di sini sudah ada rangkaian aktivitas. Aktivitas B mendahului aktivitas A, kemudian C tidak ada yang mendahuluinya, kemudian aktivitas D mendahului aktivitas C, dan aktivitas E mendahului A, dan seterusnya. Eh, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa konsep yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama itu path atau jalur, itu merupakan rangkaian aktivitas dari awal sampai hingga akhir aktivitas tersebut. Kemudian ada lama jalur. Lama jalur itu merupakan jumlah dari seluruh estimasi waktu dari setiap aktivitas. Kemudian ada critical path atau jalur kritis. Jalur kritis itu merupakan jalur terlama di dalam PRT network. Kemudian critical activities ini atau aktivitas kritis itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilalui oleh jalur kritis. Kemudian project duration atau durasi project itu merupakan lama dari jalur kritisnya. Kemudian path slack ini atau jalur slack ini adalah perbedaan antara lama jalur dengan durasi proyek atau lama critical path-nya. Oke, kita di dalam PRT analysis itu ada dua jenis. Yang pertama itu deterministic PRT analysis, yang kedua adalah computational algorithm. Gimana cara mengerjakannya? Oke. Nah, ini ada contohnya. Kemudian kita bikin diagram networknya. Diagram networknya itu adalah start kemudian yang tidak aktivitas yang tidak ada didahului itu adalah aktivitas A dan aktivitas C. Kan kita bikin 2A dan C. A itu 8 minggu, C 4 minggu, kemudian aktivitas B itu didahului oleh aktivitas A. Oleh karena itu B terletak di sini. Kemudian aktivitas D didahului oleh aktivitas C, berarti aktivitas D terletak di sini. Aktivitas E itu didahului oleh aktivitas A. Oleh karena kita bercabang begini menjadi E. Karena sebelumnya aktivitas A juga mendahului aktivitas B. Kemudian aktivitas F itu didahului oleh aktivitas B. Oleh karena di sini F letaknya di sini didahului oleh aktivitas B. Kemudian aktivitas G itu didahului oleh aktivitas D, E, dan F. Jadi ini ada aktivitas D dan E dan F mendahului aktivitas G. Lama waktunya adalah 1. Nah, ini sudah lengkap semuanya diagram networknya. Kemudian kita tentukan estimasi waktunya dan kita analisis menggunakan deterministic PRT analysis. Nah, bagaimana kita menemukan critical path atau jalur kritis, dan apa saja yang termasuk aktivitas apa saja yang termasuk dalam jalur kritis? Maka kita perlu menemukan jalur kritisnya dulu. Oke, yang pertama di sini ada berapa jalur? Ada jalur start A, B, F, G, kemudian start A, E, G, dan start C, D, G. Ada 3 jalur yang bisa kita lalui untuk menuju G. Yang pertama A, B, start A, B, F, G. Nah, dari sini kita jumlahkan dan lama waktunya adalah 18 minggu. Kemudian jalur kedua itu jalur A, start A, E, G, itu 8, 11, 8 ditambah 11 ditambah 1, jadi jawabannya ada 20. Kemudian jalur ketiga itu adalah aktivitas C, D, dan G. Ini ada 4, 9, sama 11. Nah, definisi dari slack tadi itu kan perbedaan lama waktu dari jalur kritis terhadap jalurnya itu sendiri. Nah, lama jalurnya itu sendiri. Jadi bisa kita katakan critical path itu adalah yang kedua ini. Karena lama jalur ini ketika ini semuanya dijumlah itu adalah 20. Durasi dari project itu selama 20 minggu yang diambil dari lamanya critical path ini sendiri.
Nah, kemudian kita tentukan slack-nya. Slack-nya itu diperoleh dari pengurangan antara jalur kritisnya terhadap tiap jalur itu lama waktunya berapa. Kalau di sini 20, dia 18, berarti 20 minus 18 menjadi 2. Dan di sini slack-nya adalah 6. Oke. Nah, ini yang perlu kita pahami. Critical path itu merupakan jalur terlama yang harus ditempuh untuk mencapai aktivitas yang terakhir, dari awal sampai terakhir. Oke. Nah, ketika ada penundaan pada jalur kritis, pada aktivitas jalur kritis, maka itu akan menunda keseluruhan waktu proyek. Nah, jalur kritis ini tentu saja tidak punya slack time. Jadi, untuk jalur yang memiliki slack time itu bisa dikatakan bahwa salah satu aktivitas yang berada di jalur tersebut itu bisa mengalami penundaan tanpa mengganggu estimasi waktu proyek secara keseluruhan. Tapi kalau di jalur kritis, ketika terjadi penundaan waktu di dalam aktivitas, mereka akan mengganggu estimasi waktu keseluruhan proyek. Ya, kemudian ini ada example 3 lagi. Nah, di sini ada 4 jalur. Satu, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Ya kan? Nah, kita lihat jalur terlamanya dari keempat jalur ini adalah berapa? Ternyata adalah 15 minggu. Berarti di sini ini adalah jalur kritisnya. Karena jalur kritis tadi itu adalah jalur terlama yang ditempuh untuk menyelesaikan seluruh aktivitas. Dan untuk memperoleh slack-nya ya seperti hitungan tadi, 15 minus 9 itu 6, 15 minus 13 2, dan seterusnya. Durasi proyeknya adalah 15 minggu. Kemudian di sini slack-nya sudah terdapat di sini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu computational algorithm. Di dalam computational algorithm ini, teman-teman mengenal terminologi baru lagi, yaitu ada earliest start atau start yang paling awal, earliest finish atau finish yang paling awal, kemudian latest start atau start yang paling terakhir, dan latest finish itu adalah finish yang paling terakhir. Untuk itu kita langsung ke praktek aja biar lebih bisa dipahami. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam menyusun estimasi waktu yang ada di dalam PRT algorithm ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa menghitung start awal, paling awal. Itu aturannya adalah ketika sebuah aktivitas itu hanya memiliki satu aktivitas lain yang mendahului, maka nilai ES-nya itu sama dengan nilai EF-nya. EF-nya dari aktivitas yang mendahului. Tapi ketika sebuah aktivitas itu didahului oleh beberapa aktivitas lain, maka nilai ES-nya itu merupakan nilai terbesar dari EF aktivitas-aktivitas yang mendahuluinya. Kemudian kalau earliest finish atau EF itu merupakan ES plus lama waktu yang dibutuhkan dalam aktivitas tersebut. Ya, sebagai contoh, di sini ada contoh, di sini ada jalur dengan lama waktu 2, 2, 3, 2. Oke. Berarti nilai ES-nya karena dia tidak didahului oleh apapun, berarti nilai ES-nya itu adalah 0. Sedangkan EF itu adalah ES plus 2, 0 plus 2, berarti di sini ES-nya 0, EF-nya 2. Oke. Kemudian, ya begitu. Nah, di sini pun juga sama. Di sini karena dia tidak
dilalui apapun, jadi di sini ES-nya 0, EF-nya juga 3. 3 diperoleh dari ES-nya 0 plus lama waktu aktivitas B ini. Kemudian, di sini lama waktu aktivitas D itu adalah 4. Kemudian, D ini didahului oleh dua aktivitas, A dan B. Nah, ketika D ini didahului oleh dua aktivitas, teman-teman harus memilih aktivitas yang mana estimasi waktunya itu paling lama. Jadi katakanlah A ini ada dua estimasinya 2 minggu, sedangkan B 3 minggu, berarti kita harus memilih aktivitas B ini sebagai earliest start untuk aktivitas D. Jadi dia 3. Gitu kan. Karena dia ketemu 3 berarti EF itu adalah 3 plus 4 jadi 7. Kemudian berarti kalau C ini aktivitas C ini hanya dilalui oleh aktivitas A, oleh karena itu ya ES-nya di sini pasti 2. Dan EF-nya 2 plus 2 adalah 4. Kemudian aktivitas E itu lama waktunya 4 dan dia hanya didahului oleh satu aktivitas. Oleh karena itu dia nilainya semestinya ES-nya adalah 4. Dan EF-nya itu 4 plus 4 sama dengan 8. Kemudian aktivitas F ini karena dia juga cuma didahului 1 ya berarti ini ES-nya adalah 4. Kemudian 4 plus 3 EF-nya adalah 7. Nah, yang ini karena dia didahului 2 aktivitas dan kebetulan 2 aktivitas ini memiliki nilai estimasi yang sama, jadi kita ya pilihan manapun tetap jumlahnya juga akan tetap sama gitu. Nah, di sini ES-nya itu, tapi EF-nya di sini ini yang paling besar 8, sedangkan di sini ada 7. Oleh karena itu kita memilih EF yang 8. Jadi 8 plus 5 adalah 13. Pada intinya kita ketika berjalan ke depan, kita selalu memilih jumlah yang terbesar. Begitu. 47. Kemudian ini antara 13 dan 7 pastinya kita memilih 13 karena 7 dan 13 itu 13 yang terbesar dibanding 7. Nah, 13 sampai 15. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menentukan latest start dan latest finish-nya, LS dan LF-nya? Oke. Nah, rule-nya adalah jika sebuah aktivitas itu didahului oleh aktivitas lain hanya satu saja, maka LF-nya itu sama dengan LS dari aktivitas yang mendahuluinya. Dan jika sebuah aktivitas itu didahului oleh lebih dari satu aktivitas, maka LF-nya itu yang paling kecil. Kalau jalan ke depan tadi yang paling besar, kalau mundur ke belakang kita cari yang paling kecil. Oke. Jawabannya adalah oke, berarti ini 13 sama 15. Di sini dia didahului oleh satu saja. Nah, oleh karena itu ya ini berarti jawabannya adalah 15, 13. Oh, dari atas dulu. Dia didahului oleh 3 saja, makanya ini 13. LS-nya di sini, ES-nya di sini itu menjadi sama di sini. Kemudian 13 minus 3 10, 13 minus 5 dia 8 lagi. Oke. Nah, kemudian ini ada dua aktivitas yang mendahului G. Oleh karena itu kita harus memilih apakah kita harus ke E atau ke D. Nah, karena ini lama waktunya itu sama, oleh karena itu ketika kita kearahkan ke sini dan ke sini hasilnya akan sama saja. Sini 84 karena ini LS-nya itu 8, maka menjadi LF di sini, kemudian dikurangin 4,
menjadi 4, kemudian ini LS-nya 8, di sini menjadi, oke, dia lari ke sana, 8 dan 4 juga. Nah, kemudian setelah itu, karena di sini LS-nya 2, berarti di sini LF-nya 2, dan aktivitas di sini 2, estimasinya waktunya 2 minggu, maka di sini dia 2 minus 2 adalah 0. Kemudian di sini karena dia LS-nya 4, berarti dia masuk LF di sini 4. Kemudian di minus 3 itu 1. Oke. Dan sudah lengkap. Oke. Nah, untuk menghitung slack pada computational algorithm ini, itu kita tinggal mengurangi LS minus ES sama dengan LF minus EF. Ketika LS, ES, LF, EF-nya sama, berarti dia slack-nya adalah 0. Berarti dia tidak ada slack time-nya. Berarti untuk angka yang sama seperti ini, bisa dikatakan dia slack time-nya adalah 0. Jadi ini 0, ini 0, ini 0, ini juga 0, ini 0, ini 0. Oke. Slack time-nya itu adalah 6, karena 10 minus 4, 6. 13 minus 7 juga 6. Ini 0, ini 0, ini 1, 4 minus 3, 1, 8 minus 7, 1. Kemudian 1 minus 0, 1, ini 4 minus 3, 1. Jadi bisa dikatakan jalur kritis adalah jalur yang memiliki slack time 0. Berarti jalur kritisnya bisa kita tentukan adalah dari start, kemudian A, kemudian C, kemudian E, kemudian G, kemudian H. Nah, ini jalur kritisnya. Oke. Lama durasi waktu proyeknya adalah 15 minggu. Oke. Baik, cukup sudah untuk PRT critical aktivitas. Untuk yang computational algorithm, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di forum. Terima kasih.